Alhamdulillah, makasih ya udah datang ke sini. Alhamdulillah juga pledoi aman. Alhamdulillah ya, datang. Tenang ya. Oke. Jadi intinya saya cuma mau ngomong kepada media. Saya udah capek banget gitu sama banyaknya hujatan dari sosial media, banyaknya kritikan dari sosial media. Boleh, saya cuma mau ngomong aja ke teman-teman yang ada di media gitu, boleh mengkritik, boleh banget, boleh menghujat, itu absolut dari kehendaknya kalian, itu haknya kalian lah, itu absolut. Tapi tolong ingat, saya punya keluarga itu. Tolong pikirkan ibu saya, pikirkan ayah saya minta tolong itu aja gitu. Bukan kalian aja yang benci sama saya, tapi diri saya sendiri juga benci sama diri saya gitu. Kenapa bisa kemarin ada Fadil yang kemarin gitu. Fadil yang kemarin itu saya melihat ke diri saya sendiri, itu bukan saya yang saya inginkan gitu. Jadi saya mohon, saya ingin berkarya lagi. Saya ingin menghibur orang lagi. Saya ingin mengejar impian sama abang saya. Saya ingin ngedance, membanggakan bangsa Indonesia gitu. Saya mohon itu aja paling. Emang apa padahal yang pengen jadi pemikiran padahal apa? Ya enggak, saya kasihan aja sama papa saya sama ibu saya, itu aja. Ya. Saya siap terus kalau itu fakta dari Allah atau kehendak Allah, saya siap terus. Hal terburuknya gimana kalau mau menghadapi? Hal terburuknya, hal terburuk atau apapun itu harus kita pikir positif terus, karena saya hanya bisa mengangkat tangan dan saya meminta. Saya punya Tuhan, saya punya Allah gitu. Saya yakin Allah pasti akan membantu saya gitu. Pelajaran terbesarnya itu, saya ingin fokus aja sama keluarga deh sekarang. Sekarang saya mau fokus sama diri saya dulu deh, gitu. Mau fokus sama keluarga saya dulu gitu. Saya belum bisa membanggakan keluarga saya. Saya nggak mau mengecewakan mereka gitu. Ingin dibilang penyesalan sangat, cuman saya punya niat baik waktu itu aja. Saya punya niat baik. Tapi pernah terbesit menjadi anak yang baik. Itu pasti, karena di dalam penjara kan kita dapat pikiran-pikiran yang jadi negatif ya, overthinkingnya. Di luar pun saya ingat, di dalam pun saya ingat. Tapi salahnya saya di luar selalu memikirkan orang. Nah, ini ada momen yang pengen diungkapkan ke Mama nih, Teh. Intinya Mama nih, Mama. Insya Allah Ma ya. Allah nggak pernah tidur. Insya Allah ya. Insya Allah. Allah nggak pernah tidur. Selain diri, selain ikhlas. Pokoknya cuma dari saya ikhlas aja. Semangat. Bang Boy, makasih. Jadi hari ini sidang pembacaan pledoi. Fadel memuntahkan semua unek-unek ya di dalam pledoinya yang dia buat, menjelaskan fakta sebenarnya dan memberikan bukti. Kemudian sebelum dia menyampaikan pledoinya, tentunya kami lebih dulu menyampaikan, menguraikan pledoi, membantah apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Cuma saya lebih menekankan tadi di dalam pledoi bahwa hukum dan kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu tidak boleh kalah dengan suara keras di luar yang tidak benar. Hukum itu harus dengan nurani bahwa kita semua kelak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tadi juga Fadil menyampaikan hal yang sama. Dia menyampaikan bahwa apapun nanti keputusan yang dia ikhlas, tapi apabila dia dihukum dengan apa yang dia tidak lakukan, dia akan tutup di akhirat satu persatu. Saya nggak mau berasumsi ya, tapi saya melihat tekanan publik ini juga mungkin membuat pengaruh untuk tuntutan. Nah itu yang saya bilang,
kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik dan opini publik. Apalagi ini sudah dibentuk dari awal sedemikian ya. Jadi saya tadi cuma menyampaikan kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur, gong terakhir itu ada di Allah. Kita boleh kasak kusuk, kita boleh bertempur, kita boleh mati-matian membela, tapi jangan lupa bahwa putusan terakhir Allah yang punya hak atas semua itu. Kalau ditanyakan fair apa tidak, ya saya akan jawab nggak fair, tapi ya sah-sah aja, silakan aja. Tadi saya sudah sampaikan, silakan aja mau menuntut setinggi-tingginya, asal bisa dipertanggungjawabkan aja di akhirat. Enggak, di dunia bisa minta tolong sama lawyer kali ya, di akhirat nggak ada lawyer bos, mau minta tolong sama siapa. Tapi ya saya cuma berharap ini tempat terakhir kita untuk meminta keadilan, dan hakim itu perwakilan Tuhan di dunia. Jadi tanggung jawabnya besar sekali kalau salah memutuskan. Ya tadi dia menangis ya waktu membaca pledoi. Ya anak usia remaja beranjak dewasa yang tidak berpikir akibat apa dari perbuatannya. Tapi balik lagi tadi dia menyampaikan bahwa dia bangun di sepertiga malam untuk mohon ampun, dan dia mengadukan orang-orang yang ikut menzolimi dia. Seperti saya bilang, Tuhan lebih sayang pada hambanya yang bertobat meskipun dia berdosa, dan Tuhan akan mendengarkan doa orang yang terzolimi meskipun dia berdosa, karena janji Allah itu pasti. Itu janji Allah sama hambanya. Jadi saya bergantungnya sama Allah. Secara dunia saya udah ikhtiar maksimal menurut saya. Selebihnya saya tawakal sama Allah, karena Allah yang punya semuanya. Itu pun saya terapkan kepada Fadel. Ya mungkin ada penyesalan, ada kesedihan karena keluarganya ikut dihujat atas apa yang dia buat. Tapi dia juga menyampaikan bahwa tidak semua tuduhan itu dia lakukan sesuai fakta persidangannya. Makanya dia bermohon supaya melihat fakta persidangan, kebenaran tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Itu aja. Pledoi yang disampaikan sama lah seperti saya sampaikan bahwa itu 3 lembar ya. Saya nggak mungkin kasih tahu isinya apa, cuman garis besarnya bahwa dia ikhlas menerima apapun putusannya selama putusan itu Allah ridho. Selama putusan itu diputuskan atas apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau memikul apa yang dia tidak lakukan. Nah, jika itu terjadi, dia akan menuntut dia. Saya nggak tahu ya, hari ini tuh saya dan Fadil tuh baca pledoi itu lega luar biasa, sehingga membuat JPU tertarik untuk menjawab. Tadinya saya pikir JPU akan tetap dengan tuntutannya, ternyata tidak, dia mau replik. Kalau hukum mental, juga dong, hukum. Iya, kalau mental udah dibejek-bejek bos, udah rusak kalau mental ya. Kalau hukum ya itu, ada nih di negara kita ini hukum nggak boleh takut sama tekanan publik. Karena ada bahasa no viral no justice. Oke, yang seperti apa? Ya, bedanya tuh gini. Kalau di Indonesia nggak kayak di film-film di luar negeri. Kalau di luar negeri itu sidang ada juri ya. Iya betul. Jadi ada yang bisa memberikan saran pendapatnya segala macam. Di kita kan nggak ada. Jadi saya berharap dan saya meyakini majelis hakim yang menangani perkara Fadel, majelis hakim yang tegak lurus. Saya cuman berpikir, berarti kan dia merasa harus menjawab atas apa yang kami bacakan tadi ya. Jadi ya buat saya menarik ini. Saya jawab deh apa yang tadi kita sampaikan. Gitu. Kan memang harus tanya jawab dulu semuanya sampai semuanya clear, sampai hakim bisa melihat dari dua sisi yang baik.